Saya merasakan ada yang tidak beres antara Pangeran Menak Merdawa dengan sepupunya. Tampaknya Pangeran Kumara sangat cemburu kalau kita dekat dengan Menak Merdawa. Dua orang gadis pendekar sedang berada di kaputren kerajaan, yang mana mereka diundang dalam pesta pada malam hari nanti, sehingga sang sepupu dari pangeran itu mendekati mereka berdua dan memperingatkan akan berdua dikarenakan sang sepupu dari pangeran itu, karena sang sepupu dari pangeran itu mengetahui akal busuk dari pangeran, hingga meninggalkan mereka berdua di kaputren tersebut. Mereka berdua menyangka bahwa sepupu dari pangeran itu cemburu karena tidak mendapatkan sesuatu yang seperti mereka. Oleh karenanya, mereka berpikiran seperti itu, karena mereka pun tidak menyadari akan hal tersebut. Sesuatu terjadi pada mereka, seperti yang di tenda kerajaan, yang mereka tidak sadari. Terima kasih. Pangeran mengundang kita. Di dalam kaputren ada keramaian kecil. Beliau menanggap karawitan dan ledek. Kita datang, Yunda. Saya ingin tahu seperti apa keramaian yang dibuat oleh seorang putra mahkota. Iya. Kalian diundang ke kaputren. Iya. Ya, ini suatu kehormatan bagi kami. Hati-hati. Kalian harus waspada. Saya kasihan sama kalian. Gusti, ini. Dewata benar-benar memanjakan anak muda negeri ini. Malam hari pun tiba, yang mana pesta itu telah dijalankan oleh orang-orang dalam kerajaan. Sang gadis pendekar itu berdandan dengan cantik luar biasa. Di sana juga ada sepupu dari pangeran yang mengawasi, sehingga mereka pun terbuai dalam pesta tersebut, sehingga sang pelayan menyuguhkan akan suatu minuman yang mana minuman tersebut tidak mereka sadari telah dicampur obat perangsang yang membuat birahinya mereka meledak-ledak, sehingga mereka tidak sadarkan diri, sehingga mereka pun langsung dipegang oleh sang pangeran, sehingga masuklah orang yang memakai topeng Banda Gina sehingga pertarungan pun terjadi. Dusana akhirnya sang pria bertopeng tersebut menyelamatkan mereka dan membawa mereka ke suatu tempat sehingga mereka pun langsung diberikan obat penawarnya. Akhirnya mereka pun sadar dan melihat sepupu pangeran yang ada di sana sehingga mereka pun langsung menyadari bahwa mereka salah dan memperlihatkan akan gadis-gadis yang bisa ia selamatkan. Sepupu pangeran itu menceritakan semuanya dan menyadarkan akan mereka karena tidak mengetahui apa-apa tentang hal itu semuanya. Akhirnya sang sepupu pangeran pun keluar dari sana karena supaya tidak ada kecurigaan.
Minuman kalian di Krian tadi telah dibubui obat perangsang. Apa maksud Tuan? Kalian tidak sadar. Sebelum saya memberikan penangkal tadi, Nini berdua seperti orang kehausan di padang pasir. Kalian hanyut dalam nafsu birahi yang meledak-ledak. Iya, memang saya merasa ada dorongan yang luar biasa. Tapi, apa maksud Pangeran Menakwardawa melakukan itu terhadap kami? Kegadisan kalian. Artinya sudah 2 kali Tuan menyelamatkan kami. Iya. Yang pertama waktu di dalam kemah. Iya. Kenapa Tuan melakukan itu? Padahal pangeran itu kakak Tuan sendiri. Silakan masuk. Ayo. Di sini banyak gadis-gadis yang senasib dengan kalian. Mereka gadis-gadis yang bisa saya selamatkan dari perbuatan buruk Kanda Menakmerdawa. Jadi, kebaikan pangeran selama ini terhadap kami hanya untuk merenggut. Iya, Betul begitu, Pangeran? iya. Itulah kenapa saya selalu menampakkan ketidaksenangan waktu kalian datang ke perkemahan kami. Maaf Tuan, Tuan belum menjawab pertanyaan saya. Kenapa Tuan melakukan ini? Padahal semua ini kan kesenangan kakak Tuan sendiri. Apakah pantas seorang Yuwaraja, seorang putra mahkota melakukan perbuatan rendah seperti itu? Seharusnya dia menampilkan perilaku yang bijak, melindungi kaum lemah, bukan malah sebaliknya. Maaf, saya harus kembali ke Puri sebelum Kanda Menakmerdawa curiga. Sebaiknya kalian tidak usah keluar rumah sampai saya mendapatkan tempat persembunyian yang lebih baik. Rupanya kita salah menduga. Dulu saya kira dia seorang yang cemburu melihat Pangeran Menakmerdawa tertarik kepada kita. Berantakan! Cepat bereskan tempat ini! Bagaimana? Ditemukan? Maaf Gusti, kami kehilangan jejak. Tidak lama kemudian sang pangeran pun menaruh curiga dengan sepupunya itu karena sepupunya itu langsung ke kamar dan menjurus dirinya sendiri hingga keadaannya lebam dan menunjukkan sesuatu yang hal agar tidak ada kecurigaan dari sang pangeran. Akhirnya, sang pangeran pun langsung ke kamarnya dan melihat sang sepupunya itu terluka dan terlihat lebam. Sehingga sang pangeran pun langsung tidak curiga karena sang pangeran pun langsung pergi dan sebelumnya memperingatkannya untuk selalu berhati-hati dalam bertarung. Akan tetapi jikalau ia berbohong, maka ia akan mendapatkan sesuatu yang lebih sakit dari lebam itu dan pangeran pun langsung untuk pergi dari sana. Makanan. Tapi waktu kejadian itu kelihatannya dia tidak ada. Apa Gusti curiga? Pelayan, Ya Gusti, kamu melihat Nida Kumara? tadi ada. Mungkin di kamarnya Gusti.
Kamu ikut. Hei, Gustika! Bangun, Kumara. Kamu tidak usah pura-pura tidur. Maaf, Kanda. Saya tidak bisa sampai selesai. Gigi saya kumat lagi. Ada apa, Kanda? Kok kasar pada saya? Sakit, kan? Ada yang mengacau krian kita tadi. Aku takut kamu jadi korban. Pipimu itu bukan karena kena pukulan, kan? Saya pasti akan minta perlindungan Kanda kalau pengacau itu berani mengganggu saya, Kanda. Mereka merampok barang-barang kita, Kanda. Saya takut teko perak dan tempat buah hadiah dari Raja Bojanegara mereka ambil. Pengacau itu sendirian. Tapi kesaktiannya luar biasa. Semua punggawa dan para putra Rakrian dikalahkan. Dan dia membawa kabur Chandrika Dewi dan Amaranila. Jangan-jangan pengacau itu masih kerabat kedua gadis itu, Kanda. Atau barangkali kekasihnya. Tidak ada alasan mereka mengacau krianku. Bahkan mestinya mereka harus bangga. Kedua gadis itu mendapat kehormatan dariku. Iya. Mestinya memang begitu, Kanda. Aneh. Aku curiga yang melakukan orang dalam sendiri. Sudah 2 kali aku melihat wajah bertopeng itu. Hah? Topeng? Iya. Ia memakai topeng Bandagina, topeng pelawak. Hah? Sama dengan yang mengganggu Nidi Chandrika di perkemahan dulu, Kanda? Iya, mungkin. Sekarang kamu boleh tidur lagi. Wungkul? Ya, Gusti. Biar Wungkul yang mengurus semua perlengkapan makan dan minum. Terima kasih, Kanda. Wungkul. Ya, Tuan. Hati-hati loh, Wungkul. Jangan sampai ada yang patah. Baik, Tuan. Keesokan harinya sang kedua kesatria wanita tersebut sedang keluar jalan-jalan, oleh karenanya mereka berdua langsung diperingatkan oleh yang lainnya, karena para prajurit pangeran yang ada di sana sedang mencari orang-orang yang disebut Bandagina, sehingga mereka pun langsung untuk merebutnya dan ingin membawa wanita itu ke hadapan sang pangeran. Oleh karenanya, sang para prajurit memaksa dan akhirnya mereka dibantai habis-habisan oleh kedua kesatria wanita itu. Oh, itu yang kalian tanya. Mana Yunda? Dia telah menyelamatkan kami dari perbuatan bendaramu yang mau berbuat tidak senonoh. Sekarang kalian mau apa? Lebih baik Nini ikut kami. Tidak. Tangkap mereka!
tetap memaksa, akan kuhabisi kalian. Romo tidak mau lagi mendengar keriaan yang ada di purimu. Di istana raja, sang raja marah karena mendapati sang pangeran terus-menerus berpesta pora. Karenanya sang raja marah. Oleh karenanya sang anaknya haruslah menjadi mandiri dan haruslah berkegiatan. Sang pangeran pun mengeles dengan mengatakan bahwa sang ayahandanya haruslah memberikan sedikit saja wewenangnya berupa jabatan agar tidak ada waktu senggang hingga akhirnya sang Prabu menyuruhnya berkegiatan belajar ilmu sastra dan berlatih kanuragan, seperti yang dilakukan oleh sang sepupunya itu. Mendengar hal itu sang pangeran mengiyakannya, bahwa ia haruslah berbicara empat mata dengan sang sepupunya itu dan inilah yang terjadi. Para putra Rakrian yang lain, hampir semua jabatan negeri ini masih dipegang oleh para orang tua. Akibatnya tentu saja kami kelebihan waktu. Terus terang, kami merasa kurang dipercaya, Romo. Itu persoalan utamanya. Salah pikiran kalian. Bagaimana mungkin kaum tua akan percaya pada kalian kalau kalian tidak dekat dengan tugas yang diemban oleh mereka? Persoalan ini sudah menjadi pembicaraan oleh seluruh pamong negeri ini hampir setiap hari. Kalau kami diberi wewenang, paling tidak kami memiliki kegiatan. Dan kalau kami diberi kepercayaan, pasti kami mampu mengerjakannya, Romo. Sangat berbahaya sekali, anakku. Kalau wewenang diberikan kepada anak yang belum menyadari tugasnya, dia akan cenderung berbuat sewenang-wenang. Dan pantang bagiku kalau ada pejabat negeri Pawanawan yang berbuat sewenang-wenang. Lalu, apa yang harus kami lakukan untuk menggunakan waktu melimpah ruah yang ada pada diri kami setiap hari, Romo? Kalau mau banyak, kalian bisa berlatih kanuragan, seperti yang dilakukan oleh adikmu Kumarakumba. Waktu senggang di malam hari, kamu bisa belajar ketatanegaraan, kesusastraan, dan banyak hal yang bisa dikerjakan. Dan yang perlu diingat, kamu itu calon penggantiku, Menak Merdawa. Baik. Hamba akan belajar kanuragan seperti Dinda Kumbara. Tapi apakah Romo menyediakan guru untuk itu? Dia mencari guru sendiri. Bahkan aku mendengarnya dari Kipati Sumanuhara. Betul, Gusti Betara. Karena guru Kumarakumba adalah paman seperguruan Kipati. Saya tidak pernah sembunyi-sembunyi, Kanda. Saya pernah mengajak Kanda untuk latihan di padepokan Pupapaka. Tapi Kanda tidak mau. Hei! Aku merasa dipermalukan di hadapan Romo Betara. Jangan-jangan kamu yang melaporkannya kepada Romo. Apa untungnya buat saya? Yang hadir di krian bukan cuma saya. Yang punya mulut juga bukan cuma saya, kan? Jawab dengan jujur, Kumara. Apa kamu sebenarnya ingin menggantikan aku sebagai putra mahkota? Iya. Jagadeo Batara, kenapa Kanda menuduh saya begitu keji? Secuil pun saya tidak menginginkan kedudukan itu, Kanda. Saya tidak pernah menginginkan apapun yang bukan hak saya. Ingat, kamu bahkan tidak akan pernah sempat mengucapkan penyesalan.
kalau berani sedikit saja menyimpan niat untuk merebut takhta dari tanganku. Saya tidak segan-segan menghajar siapa saja yang melaporkan apa yang kami lakukan kepada Romo Betara. Termasuk kamu, Kumara. Hei, mulai sekarang aku tidak mau melihat mukamu lagi. Kamu harus menyingkir dari semua kegiatanku. Mengerti?